Manajemen bisnis dan operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin membahas pertemuan 13 yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Desain Kerja yang beranggotakan Firman Putra Arwanda, Kelvin Rivaldi, dan Muhammad Raka Putra Aindra. Pertama, saya akan membahas tentang apa itu pengertian dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia memiliki peran strategis dan memberikan nilai tambah atau added value dalam mencapai keunggulan kompetitif. Sumber daya terpenting suatu organisasi adalah orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi. Beberapa tugas kepemimpinan kritis manajer mencakup penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia terdiri dari yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, penetapan standar tenaga kerja. Yang ketiga, penetapan desain kerja. Ada beberapa cara dalam menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun, pada umumnya didasarkan pada yang pertama, kapasitas produk yang dirancang. Yang kedua, dukungan yang diperlukan. Yang selanjutnya, penetapan standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja atau labor standar merupakan jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan atau sebagian pekerjaan. Yang kedua, penetapan desain kerja. Desain kerja atau job design adalah sebuah pendekatan yang menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sebuah kelompok. Terdapat 7 komponen desain kerja, yaitu yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Kedua, ekspansi pekerjaan. Yang ketiga, komponen psikologis. Yang keempat, tim yang mandiri. Yang kelima, motivasi dan sistem insentif. Yang keenam, ergonomi dan metode kerja. Yang ketujuh, tempat kerja visual. Kendala-kendala pada sumber daya manusia. A. Bauran produk dapat menentukan apakah tenaga kerja yang ada berupa tenaga kerja musiman atau tetap. B. Peralatan teknologi dan mungkin memiliki implikasi pada keamanan dan proses pekerjaan. C. Keputusan lokasi juga berpengaruh pada lingkungan kerja di mana para karyawan bekerja. Lalu selanjutnya ada spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan atau job specialization adalah pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang khusus. Spesialisasi pekerjaan dapat membantu mengurangi biaya tenaga kerja yang memiliki banyak keahlian. Hal tersebut dapat dicapai dengan yang pertama, pengembangan keterampilan. Kedua, mengurangi waktu yang terbuang. Ketiga, pengembangan alat khusus. Keempat, membayar upah sesuai keahlian. Lalu selanjutnya ada ekspansi pekerjaan. A. Pemekaran pekerjaan atau job enlargement, yaitu menambahkan tugas yang membutuhkan keahlian yang sama pada pekerjaan yang ada sekarang atau pemekaran secara horizontal. B. Rotasi pekerjaan atau job rotation, yaitu sebuah sistem pemekaran pekerjaan yang terjadi di saat karyawan diperbolehkan untuk berpindah dari suatu pekerjaan yang khusus ke pekerjaan khusus lainnya. C. Pengayaan pekerjaan atau job enrichment, yaitu sebuah metode yang memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih yang meliputi perencanaan dan pengendalian pekerjaan. D. Pemberdayaan karyawan atau employee empowerment,
yaitu praktik dalam memperkaya pekerjaan di mana karyawan menerima tanggung jawab dan otoritas untuk beragam keputusan yang biasanya dikaitkan dengan staf ahli. Lalu selanjutnya ada komponen psikologi. Komponen-komponen ini memusatkan perhatian pada bagaimana mendesain pekerjaan sehingga memenuhi beberapa persyaratan psikologis minimum. Dalam pekerjaan, seharusnya mencakup karakteristik sebagai berikut. A. Keragaman keahlian. B. Identitas pekerjaan. C. Arti pekerjaan. D. Otonomi. Dan E. Umpan balik. Oke, selanjutnya tim yang mandiri. Tim yang mandiri atau self-directed team yaitu sekelompok individu yang diberdayakan dan bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama. Tim ini efektif karena pada dasarnya mereka dapat menyediakan pemberdayaan karyawan dan memuaskan banyak kebutuhan psikologis anggota tim secara individu. Berikut ini adalah cara-cara untuk memaksimumkan keefektifan tim. Yang pertama, memastikan setiap individu memiliki kontribusi dalam tim. Yang kedua, menyediakan dukungan manajemen. Yang ketiga, memastikan pelatihan yang diperlukan. Dan yang keempat, mendukung adanya tujuan dan sasaran yang jelas. Motivasi dan sistem insentif. Bonus. Bonus adalah penghargaan keuangan yang biasanya berbentuk pilihan tunai atau kepemilikan saham. B. Pembagian laba atau profit sharing adalah sebuah sistem yang memberikan sebagian laba perusahaan untuk dibagikan kepada karyawan. C. Pembagian keuntungan atau gain sharing adalah sebuah sistem penghargaan pada karyawan bagi perbaikan kinerja organisasi. D. Insentif atau insentif system adalah sebuah sistem penghargaan pada karyawan yang didasarkan pada produktivitas perorangan atau kelompok. Dan yang E. Sistem pembayaran berdasarkan pengetahuan atau knowledge based pay system adalah sebagian pembayaran yang bergantung kepada pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh karyawan. Maka kesimpulannya adalah sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan SDM merupakan suatu cara untuk menetapkan keperluan tenaga kerja pada suatu periode untuk kualitas maupun kuantitas dengan cara-cara tertentu. Desain kerja tujuannya adalah untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan individual para pemegang jabatan. Adapun komponen desain kerja meliputi yang pertama spesialisasi pekerjaan, yang kedua ekspansi pekerjaan, yang ketiga motivasi, yang keempat komponen psikologi, yang kelima tempat kerja visual, yang keenam ergonomik dan metode kerja, dan yang ketujuh adalah tim-tim mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.